Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyajikan analisis kebangkrutan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yaitu yang pertama Wardah Mursyida, yang kedua Diva Lutfianti Mukaromah, 3 Priya Utomo, dan yang terakhir yaitu Sabrina Nursyafa'ah. Kali ini, kelompok kami akan menyajikan mengenai analisis kebangkrutan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, yang nantinya akan terbagi menjadi 6 poin penting. Yang pertama, yaitu profil perusahaan. Yang kedua, sumber informasi kebangkrutan. Yang ketiga, prediksi kebangkrutan. 4. Laporan keuangan. 5. Analisis kebangkrutan dan interpretasinya. Dan yang terakhir yaitu keenam, kesimpulan dan saran. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk atau IMAS bergerak dalam bidang perakitan dan distribusi mobil, bus, truk, dan alat berat. Perseroan ini melalui anak perusahaannya memegang merek terbesar seperti Suzuki, Nissan, Volvo, Volkswagen, Audi, Hino, Renault, Manitou, Kalmar, Foton, Great Wall, dan Mack. Perseroan ini juga mendistribusikan sepeda motor dan komponennya yang terkait, menyediakan layanan pemeliharaan otomotif, alat berat, aktivitas pembiayaan konsumen, sewa, dan perdagangan mobil bekas. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990 dan beralamatkan di Wisma Indomobil 1, lantai 6, di Jalan Letjen MT Haryono, Kavling 8, Jakarta Timur. Dalam menganalisis kebangkrutan suatu perusahaan, diperlukan sumber informasi yang terdiri dari aliran kas saat ini dan aliran kas untuk masa mendatang, juga laporan keuangan perusahaan. Aliran terhadap aliran kas sekarang dan masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan kas, serta mengukur beban dan tingkat kesulitan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Sumber informasi ini perlu didukung oleh informasi lain seperti strategi perusahaan, tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan, struktur biaya, relatif terhadap pesaing, kualitas manajemen, kemampuan manajemen mengendalikan biaya, dan lain-lain. Dalam laporan keuangan perusahaan, analisis kebangkrutan dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis univariate dan multivariate. Bagi perusahaan yang listing pasar modal, sumber informasi lain yang cukup akurat adalah rating. Dalam hal ini, rating tertinggi untuk saat ini adalah AAA. Untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan, dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah analisis univariate. Memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Cara yang kedua adalah analisis multivariate. Memiliki kelemahan adanya konflik antara variabel-variabel yang dijadikan prediksi. Untuk mengatasi masalah itu, model multivariate perlu dikembangkan. Hal ini dikemukakan oleh Altman 1968-1983, menemukan bahwa ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk prediksi kebangkrutan atau Z-score. Berikut merupakan rumus untuk menganalisis dengan metode multivariate untuk perusahaan go public. Rumusnya adalah ZI sama dengan 1,2XI ditambah 1,4X2 ditambah 3,3X3 ditambah 0,6X4 ditambah 1,0X5, di mana X1 adalah aktiva lancar hutang dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva, X2 sama dengan laba ditahan dibagi total aset, X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 sama dengan nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi dengan nilai buku total hutang, X5 sama dengan penjualan dibagi dengan total aset.
Untuk menganalisis kebangkrutan suatu perusahaan, diperlukan adanya laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Berikut ini adalah laporan laba rugi dari PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Dapat dilihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dari tahun 2016 sampai 2018, laba setelah pajak atau EAT cenderung negatif. Namun pada tahun 2009, laba setelah pajak atau EAT meningkat drastis sebesar 121.769. Baik, yang selanjutnya yaitu neraca dari PT Indomobil Sukses Internasional dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Dari 2017 hingga 2019, total aktiva mengalami kenaikan secara berturut-turut. Hanya saja di 2016 ke 2017 mengalami penurunan. Nah, kemudian dari 2017 hingga 2019, total dari pasiva PT Indomobil mengalami kenaikan. Bahkan di 2017 hingga 2018, total kenaikan dari pasiva yaitu mencapai hampir 100%, dari 20 juta menuju ke 39 juta. Dan di 2018 ke 2019 juga mengalami kenaikan walau tidak terlalu signifikan. Selanjutnya yaitu analisis kebangkrutan dan interpretasi. Di tahun 2016, indeks Z-score dari PT Indomobil Sukses Internasional di angka 0,48. Kemudian di 2017 meningkat, yang dari 2016 0,48 naik hampir 100% di angka 0,88. Kemudian di 2018 mengalami penurunan hampir setengah lebih, yaitu di angka 0,40. Kemudian di tahun 2019 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan, yaitu di angka 0,50. Bisa kita lihat di sini dari grafik Z-score-nya dari PT Indomobil Sukses Internasional. Dari 2016 ke 2017 peningkatannya hampir 100% dari 2016. Kemudian di 2017 menurun secara drastis, bahkan lebih rendah dari 2016. Dan 2019 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu indikasi. Di sini masuk kategori tinggi jika Z-score kurang dari 1,81. Hal tersebut menyiratkan kemungkinan tingginya terjadi kebangkrutan. Kemudian kategori rendah, di sini Z-score lebih dari 2,99. Jika Z-score-nya lebih dari 2,99, hal tersebut menyiratkan probabilitas rendah kebangkrutan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kategori rawan. Di sini Z-score di antara 1,81 hingga 2,99, atau Z-score lebih dari 1,81 atau Z-score kurang dari 2,99. Hal ini menyiratkan area yang ambigu atau rawan bangkrut. Bisa saja bangkrut dan juga bisa saja tetap bertahan. Selanjutnya adalah interpretasi dari grafik Z-score. Dari hasil perhitungan Z-score PT Indomobil Sukses Internasional pada tahun 2016, nilai ZI sebesar 0,48, yang artinya kondisi perusahaan memiliki kemungkinan tinggi mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, pada perhitungan Z-score PT Indomobil Sukses Internasional pada tahun 2017 adalah sebesar 0,88, yang artinya memiliki kemungkinan tinggi mengalami kebangkrutan. Pada tahun 2018, perhitungan Z-score PT Indomobil Sukses Internasional sebesar 0,40, yang artinya kondisi menyiratkan kemungkinan mengalami kebangkrutan tinggi. Dan pada tahun 2019, perhitungan Z-score PT Indomobil Sukses Internasional sebesar 0,50, yang artinya kondisi perusahaan memiliki kemungkinan tinggi mengalami kebangkrutan. Artikel terkait PT Indomobil Sukses Internasional. Dalam periode tahun 2016 hingga 2019, menurut perhitungan Z-score, dapat dilihat bahwa memang kinerja PT Indomobil Sukses Internasional mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berita-berita terkait menurunnya penjualan produk PT Indomobil Sukses Internasional dan menurunnya laba perusahaan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil adalah
Jika dilihat dari data analisis selama periode 2016 hingga 2019, nilai Z perusahaan kurang dari 1,81, sehingga PT Indomobil Sukses Internasional berada dalam situasi yang cukup serius dalam ancaman kemungkinan kebangkrutan. Hal ini menandakan bahwa kinerja manajemen kurang optimal dalam mengelola keuangan perusahaan. Selanjutnya, saran. Diharapkan PT Indomobil Sukses Internasional lebih teliti dalam penggunaan aset perusahaan. Apabila perusahaan ingin berada pada kondisi keuangan yang sehat atau baik, PT Indomobil Sukses Internasional harus menambahkan modal di mana aktiva lancar harus lebih besar dibandingkan dengan kewajiban lancar. PT Indomobil Sukses Internasional juga harus mengubah strategi penjualan agar dapat meningkatkan penjualan. Selain itu, PT Indomobil Sukses Internasional juga harus lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman yang akan berdampak pada meningkatnya total kewajiban. Sekian presentasi dari kelompok 10 mengenai analisis kebangkrutan PT Indomobil Sukses Internasional.